Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku, ikhwan fillah, sahabat kabar Islam, sahabat pilihan dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku, ikhwan fillah, berjumpa kembali dengan channel Kabar Islam. Jangan lupa dukung dakwah channel Kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat saudaraku, ikhwan fillah, sahabat pilihan, dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah video, mengomentari sebuah video dari seorang pendeta senior kembali, yakni pendeta Henry Tan, dengan humorisnya. Pendeta senior di kalangan orang-orang Kristen ini kembali memberikan komentar terhadap dua pendeta yang sedang berseteru, dua tokoh Kristen yang sedang berseteru. Nah sahabat saudaraku, ikhwan fillah, apakah ini pertanda akan kemusnahannya orang-orang Kristen? Dengan sangat perselisihnya, banyak sekali perselisihan antara pendeta-pendeta, antara orang-orang Kristen. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat, sebelum kita melanjutkan kepada komentar kita tentang pendeta Henry Tan dan dua pendeta yang sedang berseteru, mari kita simak, mari kita dengarkan bagaimana pendapat, bagaimana komentar dari seorang pendeta senior ini. Silakan. Pendeta Henry Tan Dianta MDS, kita akan membahas sebuah tema, ya, siapa keturunan ular. Nah saudara-saudara ya, jadi ceritanya ini ada pendeta gede lucu sama Paul Yong ini berdua itu saling maki-maki, ya. Pendeta gede lucu bilang Paul Yong itu iblis, anak iblis, keturunan iblis. Lah Paul Yong bales, itu pendeta gede lucu itu orang Farisi katanya. Ya. Berdua saling maki-maki, ya, mereka tidak tahu siapa keturunan iblis, siapa orang Farisi. Nanti kalau sudah saling tahu pasti ketawa, pasti apa, pada ketawa, ya. Oke. Tentu semua sudah tahu ular adalah iblis, Satan, Beelzebul, iblis, Satan, Beelzebul, Mammon, Azazel, bintang timur, itu ular, ya. Kejadian 3 ayat 15, aku Tuhan Guru besar semua akan membuat permusuhan, yaitu antara keturunannya perempuan dengan keturunanmu, ya, keturunan ular, ya. Lukas 1 ayat 31 dan 32, keturunan perempuan adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Siapa keturunan ular? Pendeta gede lucu menyebut Paul Yong sebagai anak iblis, ya. Paul Yong membalas menyebut pendeta gede lucu orang Farisi. Nanti Anda akan ketawa kalau sudah tahu, ya. Matius 23 ayat 33, Yesus berkata, hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak. Ternyata yang dimaksud oleh Yesus keturunan ular adalah ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Berarti gede lucu sama Paul Yong itu satu keturunan dong, ya. Sesama biskota dilarang saling memaki. Nah sekarang Anda tahu kan, gede lucu dibilang Paul Yong itu iblis kamu. Lah Paul Yong bilang gede lucu itu orang Farisi. Enggak taunya orang Farisi sama iblis ya sama-sama satu keturunan, ya. Sama-sama satu keturunan kok saling maki. Farisi, Saduki, ahli Taurat, yaitu keturunan ular, saling bermusuhan, menolak pada Yesus keturunan perempuan itu. Keturunan ular meremukkan tumitnya mengalirkan Yesus, sedangkan Yesus meremukkan kepala ular, mengalahkan kuasa dosa waris dan dosa hukum Taurat. Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi. Tahun 33 Masehi Yesus disalib, bangkit naik ke surga, kembali sebagai firman adalah Allah. Apa akhir hidup keturunan ular, ahli Taurat, Farisi, dan Saduki? Matius 23 ayat 33 menjawab, neraka. Jadi Paul Yong dan pendeta gede lucu, kalian nggak usah berantem, kalian nanti nasibnya sama, neraka. Ya sahabat, itu sebuah video dari seorang pendeta Henry Tan yang mengomentari tentang perseteruan antara dua pendeta, dua tokoh Kristen, yaitu GL dan juga PZ, ya. Yang mana dalam perseteruan tersebut, bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa antara GL dan PZ ini berbeda pemahaman tentang ketuhanan Kristen, berbeda pendapat akan ketuhanan Kristen. Memanglah sahabat saudaraku, ikhwan fillah,
konsep ketuhanan Kristen sampai saat ini di dalam agama Kristen itu ternyata katanya belum usai-usai, masih diperbincangkan, masih diperdebatkan. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, seorang pendeta Henritan turun tangan mengomentari akan perselisihan, akar pembentrokan, perseteruan antara dua tokoh, dua pendeta orang-orang Kristen ini tanpa basa-basi dengan melayangkan keterangan dari Alkitabnya. Seorang pendeta Henritan mengemukakan bahwa dua orang pendeta ini adalah calon ahli neraka. Nauzubillah, Masya Allah. Begitupun pula pendeta Henritan menyebutkan dalam pesan terakhirnya, orang yang bukan agama Kristen, bukan pengikut Yesus akan masuk ke neraka. Apakah tidak seorang muslim, seorang yang beragamakan Islam akan juga masuk neraka? Kita berpegang kepada keyakinan kita bahwa kitalah yang akan masuk ke dalam surga. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir lah yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi sahabat saudaraku ikhwan fillah, dengan adanya perseteruan, perselisihan antara pendeta-pendeta ini bukanlah satu-satunya yang terjadi. Banyak sekali para pendeta sebelum kejadian ini ada beberapa pendeta yang berselisih, yang berseteru. Apakah ini adalah ciri-ciri akan kehancuran, akan kemusnahan agama Kristen, kehancuran orang-orang Kristen, ditambah lagi dengan banyaknya orang-orang yang menjadi mu'alaf masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua selaku orang-orang muslim. Semoga ini menjadi jalan hidayah untuk orang-orang Kristen, terbukakan akalnya, terbukakan pikiran sehatnya, menerima agama yang hak, agama yang benar-benar adanya, Tuhan yang Maha Ahad, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyaklah orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, itulah sebuah keyakinan kita bahwa orang-orang selain muslim akan masuk ke dalam neraka. Bolehlah kita berbeda pendapat, berbeda keyakinan, sebagaimana yang disebutkan pendeta Henritan tadi, bahwa orang-orang selain agama Kristen, selain pengikut Tuhan Yesus akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita jauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kata hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.